kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita duduk di baitun min buyutillah. Apalagi yang kumpul ini kebanyakan dari pemuda. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursinya dikatakan uhibbus sayyut ta'i wasabut ta'i asad. Aku cinta orang tua yang taat, tapi anak muda yang taat, kata Allah, sangat aku cintai. Mudah-mudahan pemuda yang ada sini mudah-mudahan tumbuh dengan ilmu pengetahuan, amin. Diberikan taufik hidayah, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan akhlak yang mulia, Allah jadikan anak-anak yang soleh, amin ya robbal alamin. Yang kedua, kita telah menggembirakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita baca selawat, yang mudah-mudahan selawat yang kita baca Allah mudahkan kita untuk melaksanakan dan mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama adalah sholat berjamaah, hasil daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Masjid As-Salafiyah tambah hari tambah banyak jamaah yang berselawat, yang sholat berjamaah, amin ya robbal. Yang ketiga, kita telah menggembirakan orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, leluhur-leluhur kita yang sudah membina Isra Mi'raj. Setiap malam tanggal 27 di Masjid As-Salafiyah diadakan Isra Mi'raj. Saya belum ada, sudah diadakan Isra Mi'raj. Nah, inilah kegembiraan yang Allah laporkan kepada orang tua kita yang telah membina dan melaksanakan setiap malam Isra Mi'raj. Tahlil, tahmid yang kita baca, mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya untuk mereka semuanya, sehingga pada malam hari ini mereka gembira dengan apa yang kita kirimkan. Mudah-mudahan kubur mereka menjadikan raudhah min riyadil jannah. Oleh karena itu, sebagai atas nama pengurus Masjid As-Salafiyah, berterima kasih kepada yang telah menyisihkan hartanya untuk peringatan Isra Mi'raj, dan yang telah membantu dengan tenaganya, pikirannya, semuanya. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya robbal. Dan begitu juga kami terima kasih kepada para habaib, para ulama yang hadir di sini, dan termasuk ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini melainkan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin kita hidupkan tinggal 3 hari, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan di bulan Rajab, dan Allah berikan kita keberkahan di bulan Sa'ban, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci yang penuh dengan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang mungkin nanti kita rame-rame makan nasi kebuli, nggak pakai berkat katanya. Iya, memang Isra Mi'raj begitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ucapan terima kasih dan mohon maaf. Namun sebelum saya turun dari mimbar ini, mari kita baca sebuah surah Fatihah, lisipak untuk kesembuhan kita, keluarga kita, sanak famili kita, kawan-kawan kita, jamaah kita yang saat ini di kampung saya, kampung kita banyak sekali ya, baik zahir maupun batin. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, Allah jadikan penyakitnya penyakit yang bermanfaat, sembuhnya juga sembuh yang bermanfaat. Allah berikan ketabahan, kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada yang baru saja pulang ke rahmatullah, yaitu guru kita Al-Ustadz Haji Zainuddin Ahmad, yang dia adalah sebagai imam rawatib. Subuhnya luar biasa, setiap malam Jumat dia baca Alif Lam Mim Tanzil, ya, terus sampai sekarang alhamdulillah diteruskan oleh ustadz yang lain. Nah, dan juga saya punya sepupu Bapak Ustadz Haji Ahmad Sahlani Hasan, yang waktu dia nikah njit yang nikahin, jarang, nggak ada di kampung kita yang nikahin itu Habib Soleh Tanggul, kecuali saya punya ponakan yang tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada saudara kita semuanya, mudah-mudahan Allah terima ibadahnya, Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, Allah masukkan ke dalam surganya, keluarganya diberikan ketabahan, sabaran, dan keluarganya, keluarga kita semuanya Allah berikan hidup berkah, selamat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, setelah ini kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habibuna Habib Hasim bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid, dan insya Allah nanti doanya akan disampaikan oleh Habib Nopal Bamukmin. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa kana qaba qausaini wa adna. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatam lima sabak, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, rahmati kita, ringankan kita untuk sama-sama datang di rumah Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengarkan hadis-hadisnya Rasulullah dikumandangkan, dijabarkan, dan biografi Rasulullah dijelaskan. Ini tidak ada keraguan sama sekali tempat turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat yang berlimpah-limpah oleh Allah. Amin. Salam sejahtera kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang mencintai Rasulullah, yang berselawat kepada Rasulullah, maka di situ akan ada diberikan tanda di mukanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang cinta kepada Rasulullah, bagi orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah, dia akan meninggalkan sidik jarinya pada muka orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seyogianya kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sangat bertanggung jawab, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah dan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para habaib, para satid, para guru-guru, para haji wa hajiat, wabil khusus Kiai Haji Mahfud Thayyib yang telah mengundang kami, karena beliau ini sahabat saya. Saya sebelum berangkat ke Medina masih pejaka, Masya Allah, sering ngaji ke tempatnya Kiai Mangli bersama Kiai Mahfud Thayyib ini. Alhamdulillah saya kaget, berapa tahun yang lalu kaget ketemu. Ya Allah, udah 30 tahun dah ketemu, baru ketemu lagi. Alhamdulillah. Dan juga yang saya muliakan Ustadz Naufal Bamukmin, dan juga Ustadz Kiai Muhammad Amin, dan juga para satid, para guru-guru, para habaib yang saya muliakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada peringatan malam hari ini adalah Isra wal Mi'raj.
harap kita ketahui kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan efek negatif kepada kita kalau kita renungkan, atau kita amalkan, atau kalau kita telaah dan kita ikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sebelum beliau keluar untuk menyampaikan dakwah ini, saudara, ada dua orang yang memberikan jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami tiga hal dalam kehidupan dakwahnya. Yang pertama, waktu beliau diangkat menjadi rasul dan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala fi bi'tsatihi, pada waktu dibangkitkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kejadian yang besar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Isra wal Mi'raj. Yang ini efeknya sangat besar bagi kita, efeknya sangat agung bagi kita, bagi kehidupan kita sampai di dunia, dan akan membawa daripada kebaikan-kebaikan yang kita amalkan. Apa-apa yang datang dari Isra wal Mi'raj itu akan membawakan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, seorang anak kecil yang umurnya masih belum 6 tahun datang ke kota Madinah untuk melihat makom ayahnya di Bani Najjar. Datang seorang anak bersama ibunya dan bersama Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Setelah ziarah ke makam ayahnya di Madinah, dulu namanya Yathrib, sampai di tengah jalan lalu ibunya meninggal, saudara. Tak kala ibunya meninggal, bingung Ummu Aiman, bingung di daerah Abwa. Ummu Aiman bingung bagaimana mau memakamkan ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih ilham, dia gali tuh di dekatnya bukit Abwa. Di situ dimakamkan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah. Rasulullah masih kecil. Ummu Aiman menceritakan bagaimana reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat engkau memakamkan ibunya. Saya tidak bisa menahan air mataku. Tak kala setelah selesai aku makamkan, selesai aku bacakan doa dan aku pergi, anak ini selalu menoleh ke belakang sambil panggil ummi, ya ummi. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah, Rasulullah tidak bisa ketemu dengan ayahnya karena meninggal waktu beliau masih dalam perut ibunya. Beliau tidak bisa mengenyam kenikmatan hidup bersama ibunya, agar kalimat abi abi ummi ummi diganti menjadi rabbi rabbi. Kalimat saya abah abah, umi umi, supaya diganti menjadi Rabbi Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Saudara, dua orang yang betul-betul berjasa dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra wal Mi'raj. Yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijah, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengorbankan segalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya, mengorbankan namanya, mengorbankan umurnya demi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jangan pernah merasakan cinta kalau tidak ada pengorbanan di dalamnya, saudara. Karena apa, saudara? Dengan pengorbanan, dengan akhlak yang baik. Kalau cuma cinta, cinta datang dan pergi, saudara. Orang juga bisa bosan. Kalau didasarkan karena syahwat itu juga malul, juga membosankan, saudara. Tapi seseorang berhubungan dengan istri berhubungan dengan suami karena akhlakul hasanah, karena akhlak yang mulia, maka hubungan ini akan menjadi langgeng, saudara. Karena yang dilihat kelebihan pasangannya, bukan kekurangannya. Itulah yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidatuna Khadijah. Begitu Rasulullah dianiaya kaumnya selama 11 tahun, Rasulullah ini mengajarkan, memberi kesadaran kepada orang Mekah kalau yang sebenarnya adalah la ilaha illallah. Yang kedua, memberikan kesadaran kepada umatnya bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita sadar, kita betul-betul tahu bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Dengan begitu kita akan mudah mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, setelah ditinggalkan oleh Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah sangat sedih sekali. Lalu pamannya yang mulia Abu Talib, beliau adalah yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan penjagaannya, menjamin jangan sampai seorang pun menyakiti Rasulullah. Dan beliau termasuk adalah Asad min Asadullah, beliau termasuk daripada berjasa besar dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah
Lalu Rasulullah pergi ke arah timur, agak selatan, yaitu daerah Taif, kira-kira 60-70 kilo dari Mekah. Ya, subhanallah, begitu sampai di sana, yaltamisu al-aun. Rasulullah berharap ada yang mau bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saudara, yang didapatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki oleh perempuan-perempuan yang jahalah dan anak-anak kecil, sampai-sampai dilempar kaki beliau, sampai-sampai tidak kelihatan kulitnya karena ketutup dengan darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaki beliau yang mulia tertutup, kulitnya, kukunya semua karena berdarah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah kecewa kepada Allah? Tidak. Saat itu pula turun Jibril bersama malaikat Jibal namanya Ismail. Lalu datangnya Muhammad, ini malaikatnya Muhammad, tidak pernah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salim alaih, mengucapkan salam Rasulullah. Setelah itu, ya Muhammad, madza turid, what I can do for you, apa yang bisa saya bantu buat engkau ya Muhammad? Wallah, wa in syi'ta an utbik baina akhshabain la fa'altu. Kalau engkau mau ya Muhammad, aku himpitkan antara gunung Mekah dan Taif ini, supaya penghuni-penghuni kaum Taif ini yang menganiaya kamu, yang menyakiti kamu, saya habiskin semua ya Muhammad. Kamu tinggal bilang, perintahkan saya, karena saya sudah dapat mandat dari Allah untuk mendengarkan perintahmu ya Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, tidak, jangan. Rasulullah berharap apa ya Allah? Tidak, jangan. Wa arju an yukhrijallah min aslabi abaihim man yaqulu la ilaha illallah wa la yusyrik bihi syai'a. Saya berharap orang-orang itu yang menganiaya saya, anak keturunannya nanti mengucapkan la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Subhanallah, sampai hari ini tidak satupun non muslim yang tinggal di Taif, semua penduduk aslinya adalah orang itulah daripada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, akhirnya Rasulullah saat itu 1 tahun sebelum hijrah, tahun 12 daripada hari dibangkitkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu beliau berumur 51 tahun 8 bulan. Ya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya Rasulullah sedih, ahli Ard sudah menyakiti beliau, penduduk Mekah sudah menyakiti beliau, penduduk Taif sudah menyakiti beliau, tapi beliau tidak putus asa. Ada satu zat yang tidak pernah meninggalkan beliau, bahkan siap datang untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum meninggalkan Taif, Rasulullah berdoa. Ini doa patut dipakai, sekalipun tidak hafal patut dipakai. Kenapa saudara? Kalau sudah orang-orang di muka bumi ini, keluarga kita, teman kita, family kita, orang-orang yang kita kenal sudah menutup pintunya, ada satu pintu lagi yang tidak pernah ditutup, yaitu pintunya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjanjikan, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapa yang akan mengangkat malapetaka seseorang yang sudah kepepet? Tidak seorang pun. Kalau dia sudah kepepet, pasti dia akan mendapatkan jalan. Pegang ucapan Habib itu. Kalau masih belum dapat jalan, lu belum kepepet. Kalau sudah kepepet, pasti dapat jalan. Ada satu cerita saudara, di zamannya Abu Muhammad bin Junaid, ya Al-Junaid, ada seorang ibu datang kepada beliau, "Ya Imam, saya punya anak udah seharian tidak pulang, dia mandi di Sungai Furat, ya tidak pulang seharian." Katanya Muhammad bin Junaid, dia bilang, "Isbiri wahtasibi." Sabarlah engkau dan renggut pahala yang banyak atas kesabaranmu. Datang lagi kedua, begitu juga. Datang ke Habib ini. Dia bilang, "Ya Imam, anak saya sudah 2 malam nggak pulang." Dia bilang, "Tolong didoain." "Ya sabar ibu, sabar, karena kesabaran ibu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu." Udah datang yang ketiga, dia pegang bajunya. "Ya Imam," dia bilang, "gua kesabarannya gua sudah habis. Sabarnya pun mengeluh kepada saya karena terlalu sabar saya." Katanya Imam Junaid, sekarang udah kesabarannya mau habis. Sekarang kamu sudah mepet, sudah mutor pulang ke rumahmu, anakmu sudah ada di rumahmu," katanya. Subhanallah, ternyata benar. Begitu pulang ibunya, anaknya didapat ke dalam rumahnya. Orang-orang yang hadir heran, "Ya Imam, ini wali wilayah,
Apa ilmu? Ndak. Ini bukan wilayah, ini ilmu. Karena janjinya Allah, amman yujibul mudtarra idza da'ah. Siapa lagi yang akan menyahuti seseorang kalau sudah kepepet? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang dia bilang saya lapar, Beb, bener lapar, tapi dihidangkan beberapa makanan dia milih. Kata guru saya Habib Zain, kalau orang dihidangkan makanan masih milih, itu berarti laparnya bohongan. Kalau lapar benar udah nggak mikir, makan udah. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Begitu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengeluhkan kelemahanku ya Rabb, dan sedikit sekali solusi yang aku hadapi sekarang ya Rabb, dan aku hina di hadapan manusia ini ya Allah. Tolong ya Allah, Anta Rabbul Mustad'afin wa Anta Rabbi. Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau akan serahkan aku ya Allah? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri. Apa kepada orang yang jauh yang memusuhi aku? Apa orang yang benci kepadaku? Atau Engkau serahkan aku kepada musuh-musuhku ya Allah, supaya mereka dengan sukarela bisa membunuhku ya Allah? Walakin afiyatu illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Saya enggak peduli ya Allah, madam Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli apa kehidupan dunia ini ya Allah. Makanya ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau ingin hidupnya nyaman, kalau ingin hidupnya berhasil, tentrem, damai, jangan ada pelanggaran antara ibu dengan Allah, jangan ada pelanggaran antara bapak dengan Allah. Jaga sholatnya betul, hablum minallah wa hablum minan nas, insyaallah nanti akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan doanya, walakin afiyatak hiya awsa'uli, a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyrakat lahu dhulumat wa saluha 'alaiha umur dunya wal akhirah, lakal udbah hatta tarda wala haula wala quwata illa billah. Sudah, Rasulullah tidak protes kepada Allah, kakinya berdarah, tidak protes, tidak mengatakan ya Allah kenapa Engkau paksakan aku, kenapa Engkau tugaskan aku di tempat yang ini, aku disakiti ya Allah. Tidak, tapi Rasulullah mengatakan ya Allah, kalau Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak akan peduli apapun yang aku hadapi. Saudara, tak kalah ahli bumi ini sudah membuat sempit kehidupan Rasulullah. Di langit sana menunggu kedatangan Rasulullah, di langit sana mengeluarkan cahayanya, menunggu kebahagiaan-kebahagiaan yang akan diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saudara, Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Isra, terus enggak? Terus tidak? Ini baru permulaan, ini baru Isra. Setelah Rasulullah tidur di dekatnya Hajar Ismail, ya, datang Jibril dan beberapa malaikat membersihkan dadanya Rasulullah. Zadahu tuhran ala tuhrin. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah mimpi, kalau mimpi kenapa Allah Ta'ala jelaskan subhanalladzi asra bi abdihi, kenapa dengan hambanya? Kalau hamba itu mesti meliputi ruh, nafsu dan jasad. Saudara tahu berapa timbangan ruh dalam jasad kita? Seorang ulama meneliti, ya, ada 6 manusia yang sudah mau meninggal, sudah nazak, ditimbang sama dia. Ternyata perbedaannya antara sebelum meninggal dan setelah meninggal cuman 20 gram. Yaitu roh kita 20 gram yang ada dalam jasad kita. Itu saja yang bisa diketahui tentang roh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kau menanyakan tentang roh sedikit sekali. Sudah, saudara. Akhirnya saudara, Rasulullah SAW berangkat. Dari mana berangkatnya? Ini perhatikan. Saya mau saudara-saudara dibuka akalnya ini supaya menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari mana? Subhanalladzi. Permulaan ayat ini subhanallah, takjub, keheranan, keagungan Allah sendiri heran dengan sesuatu kejadian ini. Subhanalladzi asra, artinya maha suci Allah yang berbeda dengan perbuatan hambanya, yang berbeda dari kelakuan hambanya, yang berbeda dari semua makhluknya, yang semuanya tidak bisa dilakukan apabila Allah mengendaki, tinggal mengucapkan kun fayakun, maka terjadilah. Sudah saudara, kenapa dimulai minal masjidil haram? Kenapa? Itu daripada permulaan, namanya min al ibtida, huruf jarnya lil ibtida. Minal masjidil haram
ilal Masjidil Aqsa. Apa makna Aqsa ini? Aqsa ini ismu tafdil, artinya yang lebih jauh. Kalau gitu ada yang ausat. Ada yang ausat. Yang mana ausat? Yaitu masjidnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jauhnya tidak seberapa. Saudara tahu berapa jaraknya antara Mekah dengan Baitul Maqdis? Kalau dihitung dengan mil, kira-kira 800 mil. Kalau dihitung kilo, 1.200 ya 87.475 meter. 1.200. Itu jaraknya saudara antara kota Mekah dengan Labib. Kok bisa semalam? Mari kita bahas bersama-sama saudara. Saudara, semakin kuat pencipta kendaraan itu, maka semakin dekat pula jaraknya. Seseorang datang dari sini ke Bogor pakai sepeda, kira-kira berapa jam? Pakai sepeda motor, kira-kira berapa jam? Pakai mobil, berapa jam? Makin kuat kendaraan itu, makin kuat yang menciptakan kendaraan itu, makin cepat pula seseorang bisa mencapai. Seseorang datang dari sini ke Surabaya, kalau naik kendaraan mungkin 1 hari 1 malam atau 12 jam. Tapi begitu kita naik pesawat, tahu-tahu berapa? 1 jam sudah nyampe. Kok bisa begitu? Ya, karena lebih kuat daripada kendaraan yang ditumpangi, maka akan lebih dekat jarak yang akan ditempuh. Begitu pula saudara, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Buraq. Buraq ini diciptakan 1000 tahun di surga belum pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Buraq ini, Beb? Buraq ini di bawahnya kuda, di atasnya keledai. Ya, begitu di Mekah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buraq ini kecepatannya ya, sejauh dia memandang, begitu juga hentakan kakinya dia sampai ke situ. Subhanallah. Kalau sekarang aja Rusia bisa bikin peluru kendali ya, yang bisa menyerang Amerika dalam waktu 4 jam. Dalam waktu 4 jam doang, jaraknya berapa? 12.000 kilo. Itu ciptaan manusia. Bagaimana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Sudah. Begitu sampai Baitul Maqdis, di situ bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Allah Ibrahim, dengan Nabi Allah Isa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala perpadukan rohnya dengan jasadnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersembahkan untuk menjadi imam. Loh, Beb, kok salat? Salatnya kan belum diturunkan peraturannya. Iya, benar. Nabi-nabi ini Pak, sebelum diturunkan fardu sholat ini, sudah sholatnya pakai caranya Nabi Allah Ibrahim. Sholat 2 rakaat pada pagi hari, 2 rakaat pada sore hari. Itulah hubungan para nabi-nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara berangkat ke langit yang pertama. Langit yang pertama ini dengan bumi jaraknya 500 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mempersingkat. Karena apa? Karena ini bukan kehendaknya Rasulullah, bukan kehendaknya Jibril, tapi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sekali kata kalimatnya subhanalladzi asra. Tidak Rasulullah mengatakan ana saraitu, walakin usriya bi. Saya diisrain. Saya tidak ngerti apa-apa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak bapak-bapak ini bawa anak bayi naik ke atas gunung, puncak gunung. Kira-kira orang-orang akan mengatakan anak itu berangkat sendiri ke gunung atau ada orang tua yang mengangkat ke sana? Pasti ada orang tuanya yang bawa. Oh, ini dibawa oleh orang tuanya ke atas gunung. Mustahil anak bayi mau naik gunung. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada upaya kecuali kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertemu dengan Nabi Allah Adam. Gal man, katanya Jibril, Muhammad gitu, wahal qad uhiya ilaih, apakah telah diwahyukan kepada? Naam. Gal marhaban bi nabiyyin salih wa ibni salih. Marhaban buat nabi yang soleh dan anakku yang soleh. Lalu naik lagi Rasulullah ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Allah Isa dan Yahya. Keduanya ini adalah satu saudara dari ibunya. Dan begitu naik ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Allah Yusuf. Fa idza huwa qad utiya syatrul jamal. Nabi Allah Yusuf telah diberikan oleh Allah separuh kegantengannya orang penghuni bumi ini, saudara-saudara sekalian. Sampai orang-orang perempuan melihat ketampanannya Rasulullah, Nabi Allah Yusuf, dia motong-motong tangannya sampai tidak berasa, saudara, karena melihat tol'ah daripada nabawiyah yang Allah Ta'ala ciptakan kepada Nabi Allah Yusuf. Tapi Rasulullah diciptakan keseluruhannya, saudara.
Kalau Nabi Allah Yusuf ditutup dengan ketampanannya, tapi Rasulullah ditutup dengan kewibawaannya. Saudara, orang kalau melihat Nabi Allah Yusuf, ya, akan terpotong-potong tangannya, tapi seseorang apabila melihat Rasulullah sekalipun dalam keadaan tidur tidak akan lupa, dan orang ini akan melihat dalam keadaan jaga, dan orang ini akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak melihat Rasulullah? Mau tidak? Benar. Tidak ada sesuatu apapun tanpa sampai berbuat apa-apa. Pasti harus berbuat. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan dalam kitab Al-Ghunyah, dan saya sudah mencoba. Alhamdulillah benar ucapan beliau. Apa, Beb? Malam Jumat sudah sholat Isya, ya, sembahyang 2 rakaat. Apa sholat 2 rakaatnya, Beb? Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah qulhu. Setelah itu apa? Baca sholawat. Sholawatnya bagaimana, Beb? Kalian sudah hafal semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa ala alihi wa sallim. Mau pakai washabi dah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berapa kali, Beb? 1000 kali. Syaratnya apa, Beb? 1 shot. Artinya 1 shot apa? 1 kali duduk. Tidak boleh baca 300 ada HP lalu nerima HP. Baru 400 masuk ke dapur bikin kopi. Nggak bisa begitu. Tapi ingat ucapan Habib, kalau orang belum dapat izin pasti ada ujiannya besar. Bagaimana, Beb? Pas 700 sudah ketiduran, udah hilang sudah, Pak. Kalau udah ketiduran udah dapat sudah. Mulai dari nol lagi sudah. Jadi harus 1 shot. Makanya harus ada prosedurnya. Bagaimana prosedurnya, Beb? Siang harinya tidur yang banyak, ya, istirahat yang banyak. Jadi nanti malam hari mau bangun jam 10, jam 11 baca ini. Salawat ini kalau dibaca 1000 kali, seseorang apabila diizinkan oleh Allah untuk membaca 1000 kali, tidak sampai Jumat yang akan datang kecuali sudah melihat Rasulullah SAW dalam tidurnya. Ini mujarab, saudara. Ini mujarab, dan saya sudah mencoba. Ini benar, ini ucapannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang kalau sudah melihat Rasulullah, sudah dunia ini tidak seberapa di mata dia. Ya, dan orang yang sudah melihat Rasulullah, dia rindu akan melihat muka itu. Dia rindu akan melihat muka itu kelak di hari kiamat, muka yang akan memberikan syafaat kepada kita semua, saudara. Maka dari itu sudah setelah naik dari langit yang ketiga, langit yang keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris. Lalu langit yang kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun. Langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Allah Musa, dan langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Saudara, Nabi Allah Musa orangnya ini tekar. Pernah sekali waktu dia pukul orang langsung mati. Pernah malaikat maut dijontok sama Nabi Allah Musa ini. Akhirnya ngelapor kepada Allah. Dia bilang, "Ya Rob, ini hambamu ya Rob," dia bilang. "Saya datang, ya, saya bilang saya datangin untuk mencabut nyawamu." Dia hajar sama Nabi Allah Musa sampai bengkak. Lalu kamu kembali kepada hambaku, bilang, kasih tahu, ya Musa, saya adalah malakul maut, diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Kalau engkau menghendaki ya Musa, letakkan tanganmu di kerbau yang warna hitam, dan setiap bulu kerbau itu akan Allah Ta'ala berikan setahun bagi kamu. Bisa ratusan, Pak, itu, Pak. Lalu Nabi Allah Musa tanya, setelah itu apa? Katanya, ya mati. Ya udah, sama-sama mati, nanti lebih bagus sekarang aja lu cabut gua, katanya. Paham? Agada. Setelah itu, saudara, Nabi Allah Ibrahim ditemu di situ di Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur itu? Ka'bahnya para malaikat. Jadi dalam garis vertikal, ya, dari Ka'bah ke atasnya ini adalah Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat, yang setiap pagi tawaf di situ 70.000 malaikat. Ya, sampai pagi setiap hari seperti itu, dan malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk keluar dari Baitul Ma'mur, dan ada malaikat-malaikat yang baru lagi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara, di situ saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan susu dan dihidangkan khamr. Ini saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milih susu. Kenapa? Pada saat itu khamr tidak haram. Pada saat itu sholat belum wajib. Mau pilih khamr pun tidak masalah.
Akan tetapi Rasulullah memilih susu, dan Rasulullah saat meminum susu ini, perhatikan saudara, ini ilmu kesehatan ini. Rasulullah berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana ya wa ja'alani minal muslimin wa zidna khairan minhu. Itu doa kalau dibaca makanan selain daripada susu. Tapi beliau saat minum susu, Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa zidna warzuqna minhu. Ya Allah, berikan rezeki aku seperti ini. Kenapa tidak diucapkan lebih bagus dari ini? Karena tidak ada vitamin yang di atasnya susu. Sekalipun vitamin apa yang dibuat oleh manusia, tetap susu ini paling sempurna, saudara-saudara sekalian. Rasulullah memilih susu. Lalu katanya Jibril, innaka ikhtartal fitrah ya Muhammad, engkau memilih hal yang suci ya Muhammad. Maka kalau engkau memilih khamr, laghawat ummatuk, tentu akan binasa umatmu ya Muhammad. Ini namanya khamr. Dalam bahasa Arab, khamr ini dari khamrun, artinya yang menutupi kepala. Khimar kudungnya perempuan itu namanya khimar, yang menutupi kepala. Kalau khamr adalah menutup akalnya seseorang. Makanya saudara perhatikan, kalau orang sudah mabuk, akalnya nggak ada. Jadi yang di dalam hatinya udah keluar semuanya saudara, karena akalnya sudah nggak ada, akalnya sudah mati, ditutupin oleh khamr. Saudara, kejadian-kejadian Isra wal Mi'raj ini, Rasulullah SAW dapat tugas, dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sholat 5 waktu yang kita rasakan sekarang ini, saudara. Kenapa Beb? Kok diperintahkan di atas langit? Iya, karena Rasulullah merasa sangat dekat dengan Allah. Wa kana qaba qausaini aw adna. Karena Rasulullah sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya Allah itu ada di atas arsy, tidak. Allah ada di mana-mana, saudara. Jangan salah paham. Ada 4 malaikat bertemu di satu tempat, satu dari ujung barat, satu dari ujung timur, satu dari ujung selatan, satu dari ujung utara, bertemu di satu tempat, semuanya mengucapkan jitu min indillah, saya datang dari keharibaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah aqrabu minkum min hablil warid, lebih dekat dari urat nadimu itu. Kenapa? Kedekatan seseorang itu dengan Allah apabila dia mengikuti, tunduk dengan peraturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, sholat 5 waktu ini adalah hadiah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Makanya tidak seorang pun yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali melalui pintu sholat ini, saudara. Kalau saudara sholatnya benar, sholatnya bagus, maka orang itu akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun dari wali sampai anak-anaknya wali, kalau tidak sholat sudah dia bakal jatuh dari hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini imaduddin, imat ini apa, cagak-cagaknya agama. Ini perhatikan ucapan Habib. Banyak orang mengerjakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Kok begitu Beb? Iya, dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta. Ternyata kadang-kadang subuhnya tidak menyembah Allah, kadang-kadang pada waktu siang hari disibukkan dengan kerjaannya, menyembah kerjaannya. Bohong tidak? Bohong tidak? Bohong. Iya wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku meminta ya Allah. Ternyata dia juga menangis-nangis kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengekspresikan, dia tidak mengimplementasikan ucapan yang dia ucapkan saat sholat, saudara. Kalau kita mengerjakan sholat lalu keluar dari pintu masjid kita mendirikan sholat, maka hidup kita akan aman dan tentram, damai. Karena saat kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, wa mati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, la syarika, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saudara, pertemuan yang sangat singkat ini ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, bahwasanya hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW adalah sholat 5 waktu. Maka kita harus betul-betul menjaga sholat itu, karena sholat itu adalah imaduddin, terutama sholat subuh. Kalau saya katakan siapapun yang menggantungkan dirinya ke masjid ini, berpartisipasi ke masjid ini, insya Allah hidupnya akan menjadi baik di dunia wal akhirah. Karena ini tempat, saudara, jaraknya 0% dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak ada jarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saudara ngerti, ini rumahnya Allah. Orang mau masuk ke sini harus
pakai wudu, harus pakai apa tata cara pakaiannya juga harus benar, karena ini rumahnya Allah. Mustahil Allah akan menghinakan orang yang masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sayang-sayang saudara, kalau ikut berpartisipasi itu untuk saudara sendiri. Saya tutup dengan satu hadis, dan ini apa, renungkan baik-baik ibu-ibu, bapak-bapak ya, renungkan baik-baik supaya nanti apa, beruntung di dunia wal akhirah. Rasulullah katakan al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang clever man, orang yang brilliant man, orang yang cerdas di atas cerdas, kebiasaan cerdas, EQ dan AQ-nya tinggi saudara. Siapa itu ya Rasulullah? Man dana nafsahu, dia yang menghitung dirinya, dia yang menimbang dirinya, ini benar nggak saya ngaji, saya benar nggak pengajian saya, benar nggak sholat saya, benar nggak zakat saya, dihitung. Ini orang yang cerdas kata Rasulullah. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, mempersiapkan amalan yang amalan itu akan berjalan sekalipun orang itu sudah mati. Ada satu orang di Depok kaya raya, Habib diundang minggu kemarin. Beb, ya Pak Haji, yang hadir pengajiannya dikasih beras 10 kilo semuanya. Masya Allah, sahabat saya juga. Beb, saya mau bangun masjid 1 hektar. Masya Allah Pak Haji, ya bilang. Dia kaya, dia punya penyembelihan apa, sapi. Bagus Pak Haji, Nabi bilang. Ayo kapan dimulain? Habib mau datang nanti pondasinya. Sebentar dulu Beb, tunggu. Allah. Tunggu kapan Pak Haji? Apa tunggu sampai yang sakit masuk rumah sakit, masuk ruangan ICU? Seseorang kalau sudah masuk ruangan ICU, hartanya cuma tinggal 1/3. Lebihnya sudah bukan milik dia, milik ahli waris. Makanya Bapak, Ibu, mumpung masih kuat sama Allah, ada masjid rusak cepat belikan catnya, ada masjid rusak cepat diperbaiki, ada masjid rusak airnya, listriknya cepat. Itu sedekah jariyah yang akan dihitung oleh Allah sekalipun orang itu sudah meninggal saudara. Kasih nasihat sama Habib, ya Habib, ya Habib, cepat Pak Haji. Nanti kalau sudah Pak Haji meninggal, hartanya sudah bukan punya milik Pak Haji, itu miliknya ahli waris. Betul tidak? Betul tidak? Kita sendiri aja jarang-jarang orang yang mau bangunin masjid buat orang tuanya, bener nggak? Betul tidak? Kalau ente sudah malas bangunin masjid buat orang tuanya, anak-anak ente juga bakal malas. Makanya kalau punya duit, ente bebaskan diri ente, bebaskan dari belenggu-belenggu. Ada rumah-rumah anak yatim, rumah-rumah janda, perbaiki cepat, itu cepat, karena itu ada keridhaannya Allah. Itu adalah sedekah jariyah. Ada masjid, ada pembangunan, ada peringatan-peringatan maulid atau Isra Mi'raj, sumbang, karena itu pahalanya sangat besar, karena itu pahalanya muta'addi, berlipat-lipat. Akan tetapi wal ajiz, ini lanjutannya hadis ini, wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanni 'ala Allah al-amani. Orang yang lemah itu mereka yang selalu mengikuti ajakan nafsunya. Gimana Beb? Giliran as-salatu khairum minan naum, ada bisikan, jangan dulu bangun Pak Haji, nanti belum banyak di masjid orangnya. Tidur, bangun-bangun udah jam 7. Bangun-bangun, sekarang jam 6 sudah terakhir waktu subuh. Kalau orang bangun jam 6 sudah nggak bisa sholat subuh lagi, dia harus qadha. Kenapa? Karena sudah hilang waktunya subuh. Ya, karena subuh sekarang ini jam 4.40 enggak salah, apa berapa begitu ya, sekitar itu. Maka dari itu saudara, ya, perbaiki sholat subuhnya. Kalau orang sudah memperbaiki sholat subuhnya, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mustahil orang yang tidak menjaga sholatnya dia akan berhasil, mustahil saudara. Dan terakhir saudara, mau enggak dapat doa dari Rasulullah SAW? Mau enggak? Jangan bilang mau, ntar dikasih tahu sama Habib tidur ntar. Kapan, di mana Habib saya bisa dapat doanya Rasulullah? Bangun pagi, sholat berjamaah dimanapun, di rumah, ada dekat masjid, di masjid supaya sempurna sholatnya. Kenapa? Karena Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini bukan doanya Habib, bukan doanya wali, langsung doanya Rasulullah SAW. Ibu-ibu kalau kepingin anaknya jadi anak yang saleh, putri-putrinya jadi putri yang salehah, jangan malas-malas untuk bangunin anaknya sholat subuh. Kalau kita cinta kepada anak kita, cintanya harus lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala itu ada peraturan yang dilanggar oleh anak kita, kita akan marah karena cintanya kita karena Allah. Jangan kayak sebagian orang,
Anaknya tidur, biarin capek dia, kesian. Subhanallah, sekali waktu anaknya tidur, kipas anginnya kebakar. Ibunya teriak-teriak minta bantuan tetangganya. Kebetulan ada ustadz di tetangganya. Ada apa ibu? Ada apa? Anak saya ustadz di kamarnya dikunci, kipas angin ini kebakar, asapnya udah keluar, tolong didobrak pintunya. Akhirnya diselamatkan. Lalu ustadz tadi mengatakan, Masya Allah ibu galau, kacau, panik karena api dunia ini. Sedangkan anak ibu setiap hari tidak sholat, itu sudah dipersiapkan masuk neraka ibu. Dari itu saudara-saudara, seseorang harus sadar dan mengerti. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini akan memberikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kita doakan ke Haji Mahfud diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang yang hadir di tempat ini diberikan sehat walafiat oleh Allah. Mari kita baca Ya Tawab. Ya Tawab ini syair Indonesianya dikarang ibu saya. Ibu saya adalah menantu Habib Soleh. Ya, kita membaca insyaallah bisa mendapat manfaat dari arti syair itu. Ya Tawab tub alaina, ya Tawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina. Bismillah. Itu awalul Kalam, mintalah ampun siang dan malam supaya bisa mati dalam Islam. Ya Allah ya Tawab, warhamna wanzur ilaina. warhamna wanzur ilaina. Siapalah hidup berjalan dosa, jikalau mati dia tersiksa. Api neraka terus menyala, buat menyiksa orang yang salah. Ya Allah Ya Tawab tub alaina, ya Tawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina. warhamna wanzur ilaina. Siapalah hidup pastilah mati di dalam kubur, tinggal sendiri, tinggalkan anak, tinggalkan istri. Amal yang soleh menjadi ganti. Allah Ya Tawab tub alaina, ya Tawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina. warhamna wanzur ilaina. Siapalah hidup salawat dan zikir, jikalau mati Nabi pun hadir. Malaikat di langit ikut mengiring jenazah orang yang mati mukmin. Ya Tawab tub alaina, Ya Tawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina. warhamna wanzur ilaina. Suami dan istri sama taatnya di padang mahsyar serta nabinya. Telaga Kautsar buat minumnya, masuk ke surga bersama-sama. Ya Allah Ya Tawab tub alaina, Ya Tawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Allah Suami dan istri sama taatnya di padang mahsyar serta nabinya. Telaga Kautsar buat minumnya, masuk ke surga bersama-sama. Ya Allah Ya Tawab tub alaina, Ya Tawab tub alaina,
warhamna wanzur ilaina. warhamna wanzur ilaina. Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum, perbaharurilah imanmu. Ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kita mau menservis iman kita ya Rasulullah? Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Mari kita ucapkan bersama kalimat la ilaha illallah dengan suara yang lantang serta memejamkan mata kita. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala nahya wa ala namut wa ala nub'atsu insyaallah taala minal aminin alladzina la khafun alaihim wa lam yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Mari kita aminkan Ustaz Novel. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa man yanbaghi lijalali wajhikal karim muazzim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir bihal dzunub wa taslu bihal qulub wa tantalikhu bihal subhan mansub. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manna fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiruka rika wa anta lam tazal zalika ahla. Allahumma ya mubasyir kula asir wa jabir kula kasir wa sahibah kula farid wa ya mukni kula fakir wa kula dhaif wa ya mamna kula muhif ya siralaka kula sirbati sulaka yazin. Allahumma man la yadil man tabbi bayan tafsir hajatuna ya Allah ilaika kasir, hajatuna ya Allah ilaika kasir, hajatuna ya Allah ilaika kasir wa anta limu bawa basir. Allahumma dina min indik wa fiz alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wansur alaina min rahmatik wanzil alaina min barakatik walbisna libas afik wa afina min ladunka ilman nafi'a mutaqabbala ya dzal wal ikram. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairal fatihin. Rabbana dhallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'al muttaqina imama. Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa darki syaka wa sil qada wa syamati ada. Allahumma tul umuna bi taatillah wa bi rasulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawal ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma nal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa nal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma damir ahmadin wal ibralin wa amrikin wa israilin wa wanaha. Allahumma sunal kamil kafirin, Allahumma sunal kamil munafiqin, Allahumma sunal kamil zalimin, Allahumma sunal kamil muslimin, Allahumma suril islam wal muslimin, Allahumma suril muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma suril muslimina fi Palestin, Allahumma suril muslimin fi Syria, Allahumma suril muslimina fil Yaman, Allahumma suril muslimina fil Iraq, Allahumma suril muslimina fil Afghan, Allahumma suril muslimina fil Kashmir, Allahumma suril muslimina fil Hindi, Allahumma suril muslimina fi Uyghur, Allahumma suril muslimina fil Fatani, Allahumma suril muslimina fi Rohingya, Allahumma suril muslimina fi Indonesia, Allahumma suril muslimina fi Indonesia, Allahumma suril muslimina fi Indonesia. Allahumma damil kafarata wa yahuda wa nasrul musyrikin. Allahumma ya Allah ya Allah dzami rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma na'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wal virus corona min sal azqam. Allahumma shalli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afdal afdani wa shifaiha wa nir absari wa diyaya wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma amitna bil iman, Allahumma amitna bil Islam, Allahumma amitna bil ihsan, Allahumma amitna bit tauhid, Allahumma amitna bi husnil khatimah, Allahumma amitna bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Saudara-saudara, insya Allah Habib mau mengundang hallnya ini hall kakek saya Habib Soleh Tanggul. Alhamdulillah ini sudah ya tahun kedua saya adakan di Jakarta, di rumah saya di Jalan Batu Wadas 73A. Nanti ada baliho-balihonya. Insya Allah setelah 10 bulan Syawal nanti akan saya berikan pengumuman resmi yang tanda ancang-ancangnya begitu aja. Setelah 10 Syawal insya Allah akan ada hall besar di tempat saya sendiri di Jalan Batu Wadas 73A, dan nanti insya Allah pengumumannya akan saya berikan kepada Ustadz Mahfud dan Saudara Kiki ya. Oh ya, saudara-saudara sekalian, ini sholawat mansub ya. Habib ada YouTube, di sholawat mansub di YouTube situ saya menjelaskan tentang sholat mansub, dan saya jelaskan itu di depan makamnya Habib Soleh Tanggul. Saudara bisa lihat sendiri, dan siapa yang mengamalkan 11 ya setiap sholat, kalau sudah mampu bisa 41 atau sampai 101, maka siapa yang melazimkan dan beristiqomah mengamalkan itu, maka Allah akan gabulkan semua hajatnya, hajat di dunia wa hajat akhirah. Dan saya ijazahkan sholat mansub ini bagi siapapun yang ingin mengamalkan sholat mansub ini, bilang gobil itu ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Habib mau ada pengumuman ya, nggak apa-apa. Nanti Habib kita makan sini aja. Nanti kita barisannya di rapatan ya, mungkin satu nampan 5 orang 6 orang ya, supaya kita kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kehadiran dengan Habib Hashim bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul. Beliau ini pencinta Habib Rizik, saya baca di YouTube-nya Habib ya. Luar biasa pembelaan. Hari ini saya menyampaikan amanat dari Habib Rizik, mengundang kepada jamaah sekalian, hari Jumat depan mengundang kami dari PA 212 untuk turun aksi bela agama daripada penista agama. Saya mau tanya, kira-kira siap turun atau tidak? Siap bela Habib Rizik atau tidak? Siap melawan penista agama atau tidak? Siap berjuang? Siap bersatu, siap ikut komando Habib Rizik. Takbir, takbir, takbir. Shollu ala Muhammad. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin barisan. Sambil kita menikmati hidangan yang sebentar lagi kita siapkan, ada satu pengumuman undangan haul guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Arsad yang insya Allah jatuh pada hari Senin malam Selasa tanggal 7 Maret yang akan datang. Undangan haul Al-Maghfurlah guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Arsad yang jatuh pada tanggal 7 Maret. Terima kasih, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa hadir pada haul nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.